Ada yang mengeruk dosernya itu langsung macet, le. Macet, macet sakit kesehatan nih juga akhirnya orang meninggal. Ya teman-teman, kita sudah bersama juru kunci dari Candi Tawang Alun di Desa Buncitan, Kabupaten Sidoarjo ya, Pak Pul. Saya terlahir di daerah sini juga, Desa Buncitan. Asli sini, asli Desa Buncitan sini. Oh, aslinya Desa Buncitan sini, Pak ya? Iya. Kalau terhitung dari hitam di atas putihnya ya 90 pira Bu? 29 ya segitulah. Nah, pokoknya sekitar tak hitung itu 25-26 tahun. Sudah 26 tahunan Pak ya? Iya, mungkin segitu secara serius untuk menjaga, merawat dan mengkondisikan juga informasinya itu. Kita tangkap sisi kiri kanan, mengimbangi yang ada di sini seperti lingkungan ya. Terus kita harus benar-benar kepekaan zaman, lingkungan terutama dari kotoran atau sampah yang susah mengurai. Itu yang sisi lainnya. Setelah bersih-bersih ya menyangkut satu benang merah ya, kita membersihkan plus arahnya kemana. Berarti juga itu Pak ya, selain membersihkan sampah-sampah yang ada di sini juga memanfaatkan sampah untuk menjadi hal yang bermanfaat Pak ya. Ya, saya nggak mau provokasi untuk kecintaan yang sejarah, memahami sejarah, memahami diri kita dengan seutuhnya, peradaban jati diri bangsa kita, ke generasi terutama. Itu yang lebih banyak menyita pikiran saya. Lingkungan juga menyangkut profauna kita. Untuk hewannya kita lindungi, dan untuk anak kucing tak sayang apa anak menungso. Secara teritorial, areal, daerahnya, ini adalah ciri-ciri yang dibangun oleh masa Jenggala, ya. Dan kalau kita ngomong masa Jenggala, ayo kita naik satu tingkat lagi sebelum Majapahit. Nah, itu arahnya ke Jenggala, areal Jenggala. Jadi Majapahit pun tetap iya dipakai. Jadi kalau ngomong Jenggala dipakai berarti hari ini masih ada, berarti Majapahit logikanya tetap dipakai. Jadi kalau dinamain peninggalan Majapahit gak salah. Peninggalan Jenggala ada buktinya. Sejarah itu habis batu bata ya toh? Itu kan majunya begitu. Kalau bata itu kebanyakan yang ditinggalkan Majapahit, sehingga konotasinya untuk mempermudah pemikiran kita, ciri-cirinya Majapahit kan begitu maksud kamu. Nah. Ada yang namanya pemujaan, ada yang Patirtan, semuanya begini loh kawan. Ada ngalinggo macam-macam ya, itu digolongkan untuk mempermudah. Nilai secara rasional dan religinya, setiap situs yang ada biasanya, tidak semuanya loh ya, biasanya itu yakin insya Allah punya nilai-nilai religi di masa itu. Itu perlu dijamkan juga. Keterkaitan satu kesatuan antara manusia dan alam itu biasanya bisa lebih teratur ketika pemahaman agamanya, dalam arti kepercayaannya saat itu kuat. Ketidaktahuan seseorang seperti saat melihat orang jelek, bisa dibilang secara fisik, kita bandingkan, kita tolak ukur ke candi-candi yang lain, mungkin kurang menarik, juga juru kuncinya mungkin kurang ganteng ya. Sehingga kalau kita ngomong gitu, untuk menyita perhatian orang aja enggak, yang ada hanya salah-salah, dan cenderung pikiran kita selalu ketidaktahuan itu menjadikan ketidaksukaan dan kesalahan ya. Padahal sesuatu yang bermakna itu diawali dari yang paling kecil, mungkin dari yang paling jelek kayak gini. Nanti candi itu apapun secara fisik bentuk nyata yang benar-benar ditinggalkan, bisa diteliti, ditelaah, itu benar-benar terbukti, itulah sebuah candi. Biarpun itu tumpuan foto. Kan selama ini kita melihat
orang itu harus ganteng, wong kudu ganteng kan gitu. Lah kayak gini, lah kayak candi gini, kan tidak harus tinggi, tidak harus ganteng maksudnya gitu. Waktu kemarin bakar-bakar itu ada jejak juga, kayaknya ada banyak bata di sana, ya. Bata ya sama dengan bata candi. Pak Pul tadi iming-iming kamu begitu. Ini secara publik belum tahu. Nah, kamu media itu ada itu. Kalau nanti kamu bisa tak tunjukin ke sana. Ada jejak yang kadang secara fisik utuh, ada prasasti di setiap situs peninggalan itu kan kadang mengartikan iya atau enggak apa yang dimau sama yang bikin dulu sampai sekarang nyambungnya, dan semuanya tidak utuh seperti yang kita inginkan. Kita nggak perlu melihat pupuk utuhnya atau pahanya, nggak perlu. Yang penting ada jejak di sini, yang penting ada jejak nyata. Hanya gitu aja dari dulu, dan dulu malah kelihatan atasnya, makanya dulu disebut sumur windu. Ada literal peradaban cara manusia untuk melegakan pikirannya dengan judul agama-agama itu. Dan kalau koneksnya manusia-manusia yang masih khusyuk di situ tetap ada. Tapi di sini adalah wisata religi orsinil, dan standar manusia itu kemurnian kadang di sini masih banyak. Di mana kita sungkem, di mana kita yang menyembah meminta. Hampir sikap orang menyembah sama sungkem serupa. Budayanya, ini orang-orang dulu itu sering melakukan kayak ritual di sini. Ada budaya itu yang selalu kalau orang punya gawe mesti atau nadar ke sini. Tapi sekarang jangan salah, jarang sekali. Kalau dulu orang sini yang asli akan mengiyakan, karena Pak Saiful soal asli sini. Itu setiap orang punya gawe. Dulu udah jeneng. Negara ini gak matang jeneng. Salah satu efeknya. Yang jelas ada budaya kultur masyarakat Sinambung yang masih menghargai sedekah buminya di sini dulu. Sekarang ogah-ogahan. Ada beberapa yang Pak Saiful ambil ya. Itu Pak Saiful kalau nemu foto-foto sekitar, nanti juga Pak Saiful bercerita tentang yang di sana itu ada ditemukan. Kayaknya begitu, bukan ditemukan. Itu kalau kiri kanannya yang masih merotoli saya ambil, saya tumbuk di sini. Di sini soal energi itu ada konflik yang sampai sekarang masih salah satu goresan arti dari Tanah Keramat ini. Ada yang mengeruk dosernya itu langsung macet sakit kesehatan ini juga akhirnya orang meninggal. Ada anak-anak selalu bermain-main kayak ya anak-anak ilmu itu. Ketika dibawa masuk ke sini selalu netral. Pernah ada anjing sebesar sapi. Ada seorang putri yang sangat cantik. Pas saya kata nggodo kayak enak. Dia nunggu aku waktu nggak mesin babat. Ya, di sini juga ada keunikan Sri Dempok yang tidak ada di tempat lain, hanya di sini. Yang jelas ada makhluk gaib yang selalu ada dan berenergi sangat selalu konflik di sini. Ini kita juga disaksikan yang tidak bisa kita saksikan.